Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 13 Januari 2022. Seperti biasanya saya akan membahas 16 saham. Ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham. Di bagian pertama saya sudah bahas 8 saham yang sebelumnya ya, yaitu MDKA, BBB, CARE, Harum, BEBS, BFIN, FPNI, dan BBRI. Linknya untuk bagian pertama ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi untuk bagian kedua ini saya mulai langsung. Yang pertama adalah AGRO. Jadi kalau kita perhatikan di sini AGRO memang kondisinya dia masih downtrend ya, walaupun ini dia dalam 3 hari terakhir dia sudah mulai rebound ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy, menurut saya sih selama di bawah 1900 dia masih resiko ya, seperti itu ya. Kalau yang berani tipe-tipe yang buy on weakness ya, beli di bawah ya. Ya pertimbangannya karena kalau kita pertimbangkan ini memang kecenderungan tangkap pisau jatuh ya. Tapi di sini kalau kita lihat pisaunya sudah pernah menancap di lantai 1380 sampai 1420 ya. Dia nggak sampai 1380 tapi dia berhasil rebound ya. Ini garis saya di 1420. Jadi kalau yang mau buy spekulasi buy on weakness sekarang boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 1535, 1495 dan maksimum di 1420. Tapi menurut saya sih kalau mau buy lebih baik belinya tunggu aja ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1675 lebih baik ya. Kemudian naik lagi ke atas 1750 tambah lagi 1800 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalaupun mau curi start ya mungkin lebih baik tunggu breakout ke atas 1600 saja lebih baik ya. Belinya bertahap naik ke atas 1635 tambah lagi, naik ke atas 1675 tambah lagi ya. Jangan lupa juga pasang stop lossnya ya kalau dia gagal, atau pasang trailing stopnya ya. Pasang trailing stopnya juga mengikuti garis-garis merah yang sudah saya berikan ini. Terus terang ini arahnya masih ke bawah ya. Jadi jangan terlalu banyak karena memang sebelumnya kalau kita lihat di sini ya, ketika dia turun ya, dia volumenya mulai meningkat ya di sini ya. Dan waktu itu kan dia sideways ya, volumenya sedikit kemudian mulai turun, dia volumenya meningkat ya, seperti itu ya. Dan ini rebound, ketika dia rebound, memang yang terakhir ini volumenya paling tinggi ya. Tapi volumenya tinggi bukan berarti banyak yang beli, bisa saja karena distribusi ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu agresif dulu. Saya fokusnya di sini adalah pergerakan harganya. Jadi bukan karena bandar, bukan karena asing akumulasi. Ini kan kita lihat ya, ini akumulasi asing yang gambar kuning ini ya. Grafik asingnya itu mulai naik, tapi kan price actionnya turun ya. Jadi saya fokusnya di pergerakan harganya, bukan dari asing atau bandar beli dan jual ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk AGRO. Perhatikan juga ya apakah ada aksi korporasi ya. Saya nggak ingat atau nggak perhatikan juga apakah ada stock split atau right issue. Kelihatannya ada ya, seperti itu ya. Jadi silakan cek sendiri ya. Ini pokoknya perkembangan terakhir seperti ini ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk EMTK. EMTK ya, setelah dia breakout higher high ya, kita lihat di awal-awal Januari tanggal 5 ya 2022, kemudian dia cenderung sideways dan ini breakdown ke bawah. Nah, untuk area buy on weakness saya sudah sebutkan di area 2320 dan 2150. Artinya kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan dia tembus turun ke bawah ya, jadi jangan beli dulu. Nah, kita tunggu di area berikutnya di buy on weakness-nya di 2150. Nah, hari ini kan dia rebound di atas 2150. Yang mau buy on weakness sesuai dengan yang saya gambarkan silahkan, dengan catatan pasang stop loss-nya di 2100 ya. Selama dia bertahan di atas 2100 masih ada kemungkinan untuk naik lagi ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atas 2260 tambah lagi, naik ke atas 2320 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 2100, itu untuk MEMTK ya. Jadi fokusnya saya di pergerakan harganya, bukan karena ini grafik asingnya makin tinggi walaupun harganya turun langsung koleksi atau beli, enggak ya. Ini area buy and weakness sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau naik lagi jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi strateginya adalah average up bukan average down ya. Jadi saya terus terang aja kalau turun ya lebih baik jual dulu, kita tunggu di bawah lagi ya kalau mau buyback ya, kalau dia sudah berhasil rebound. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Unilever, saya terus terang aja untuk Unilever saya masih hold ya. Jadi untuk Unilever bentar saya lihatkan, untuk average saya masih terakhir di area sekitar 4246 ya, seperti itu ya. Jadi masih ada profit sedikit tapi saya belum jual ya. Hari ini memang dia berusaha untuk naik ke atas 4430. Yang mau buy sekarang sebenarnya sih resiko ya. Bisa dikatakan ini masih area tancap pisau jatuh ya. Tapi kenapa saya beli, saya sudah sebutkan di analisa saham harian sebelumnya ya.
pertimbangan saya memang ini tangkap pisau jatuh, tapi pisaunya itu pernah menancap di area tanah 3.800 ya harga levelnya ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 4.020 dan 3.800, saya pasti jual semuanya seperti itu ya. Kalau nggak mau resiko, sebenarnya paling amannya tunggu ke atas 4.710. Kalau dia breakout ke atas 4.710, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4.900 ya, dengan targetnya di 5.075 dan 5.425. Ya kalau kita perhatikan ini, kalau Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini dan swing low-nya, ya dia masih downtrend ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement di 8,2%. Kalau ingin tahu, bagi yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, bisa nonton video yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Ada linknya, ada 3 video mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, silahkan dipelajari. Jadi kalau di sini paling cepat ya, kalau dia naik ke atas 4.30, bolehlah buy ya, bagi yang mau buy on weakness ya, atau buy sekarang, pasang stop lossnya di 4.020 atau 3.800. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4540 kita tambah lagi, naik ke atas 4710 kita tambah lagi ya. Kenapa kok bertahap langsung kok nggak langsung buy sekarang? Karena kondisinya masih cenderungan masih downtrend ya, walaupun ini sideways tapi kan dia di jalur downtrendnya. Jadi jangan sampai memaksakan diri ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk Unilever. Untuk TBIG, ini area baru saya sebutkan, tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 2.900 ya. Jadi kalau masih di bawahnya 2.900 dia masih resiko ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi kita tunggu kalau dia berhasil naik, barusan kita buy. Karena kalau dia turun lagi, ini kan sebelumnya dia low ya di sini ya. Kemudian berusaha naik, dia gagal lower low lagi. Nah ini kalau dia gagal, dia akan lower low lagi, testing area 2690 ya. Jadi saya nggak menyarankan kalau buy sekarang, kalau sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 2690. Kalau mau buy tunggulah kalau dia berhasil naik ke atas 2.900 ya. Kalau sudah naik ke atas 2.900 ya, kemungkinan sih ada kemungkinan dia akan berusaha untuk naik ke atas 3.000. Kita belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik, berhasil kita beli. Karena ini arahnya masih turun ke bawah ya. Jadi jangan sampai Anda memaksakan diri, oh murah Pak Sunar, karena sebelumnya di sini ya, kalau kita perhatikan ya, mungkin ada yang tanya, ini kan di sini Pak Sunar dia berhasil rebound ke sini, ini rebound gitu ya. Nah ini kan dia sudah mulai naik gitu ya, tapi ini kecenderungannya masih turun, apalagi ini inverted hammer ya, masih resiko turun testing area support sekitar 2790. Jadi jangan memaksakan diri ya seperti itu. Beli saham nggak selalu nawar di harga paling bawah seperti ini ya, karena kalau testing support dia bisa breakdown lagi, bisa turun lagi ke bawah ya seperti itu ya. Kadang beli di atas itu untuk konfirmasi ya, jadi kata kuncinya itu dikonfirmasi. Kalau sudah dia berhasil naik ke atas 2900, kemungkinan besar sih sudah cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi strategi saham itu buy low sell high ya, tapi ada juga buy high sell higher. Jadi kalau semuanya buy low sell high, nanti yang buy high kita siapa ya? Tentu saja mereka yang menerapkan sistem buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom masih sideways ya. Jadi kenapa saya bahas ya? Mungkin yang mau masuk sekarang silakan, asalkan selama di atas 4.000 masih ada harapan untuk breakout ke atas 4.250 ya. Dengan targetnya kalau naik lagi ke atas 4.300, targetnya di 4.500 masih memungkinkan. Tapi hati-hati kalau dia turun di bawah 4.000 ya, karena dia bisa turun lagi di bawah 3880. Yang mau buy on weakness, saran saya di area 3880 ya. Ya bukan berarti saya harapkan pasti turun ke bawah 3880, enggak ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil koreksi, kemudian rebound naik ke atas 3880, kita barusan buy. Kalau dia belum rebound atau belum mantul ya kita jangan buy dulu. Kalau turun langsung buy, itu namanya bukan buy on weakness ya, itu namanya tangkap pisau jatuh, karena lagi turun Anda beli ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BMRI juga masih sideways, masih menarik ya, selama di atas 850. Bagi yang belum buy, kalau mau buy ya silakan ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan dia kalau laporan keuangannya full year 2021 dan nanti untuk kuartal 1 dan sampai kuartal 3 2022 dia bagus ya, kemungkinan besar dia bisa breakout lagi ke atas 7.500 dengan targetnya di 8.000 ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya Inco di sini kenapa dibahas? Memang di sini ya dia sudah break supportnya ya, seperti itu ya. Jadi kenapa saya bahas yang belum pasang stop loss maksimum pasang aja di 4240. Ini garis saya di 4270 dan 4240. Sebenarnya turun di bawah 4400 ini sudah harus lepas semua ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya masih nyangkut ya, saran saya jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 4270 atau di bawah 4240, lebih baik jual dulu semuanya. Ini arahnya sudah ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri. Hari ini rebound Pak Sunaro, ya ini masih resiko ya. Terus terang aja untuk
Inco ini ya, sudah pernah saya gambarkan di sini ya. Area buy and weakness-nya itu di 4840 ya sebelumnya ya. Jadi kalau dia selama di bawah 24840, di bawah 4840 ya, itu dia masih resiko turun ke bawah ya. Ini saya gambarkan kotaknya ya. Ini untuk area buy and weakness-nya. Nah, kalau dia turun ya berarti dia resiko akan turun lagi ke bawah ya, seperti ini ya. Nah, di sini area buy and weakness-nya dia berhasil naik, ternyata gagal lagi ya. Kita jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya 4700 ya jual dulu semuanya, seperti itu ya. Jadi ini dia akan masuk lagi ke area sideways sebelumnya di sini. Tapi saya nggak sarankan untuk buy sekarang. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4840 lebih baik ya. Kalau masih di bawahnya 4840 masih resiko ya, seperti itu ya. Terus terang aja seperti itu cukup ya untuk Inco. Berikutnya untuk BRPT. BRPT ini trennya masih downtrend ya, walaupun 2 hari ini rebound ya. Volumenya sudah mulai naik. Ini pembelian asing sudah mulai naik ya. Tapi di sini kalau saya tarik Fibonacci retracement dari yang bawah sini dan atas ya. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement, silakan nonton di video deskripsi di bawah ini, ada linknya ya. Ada 3 video mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Ini masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawahnya 945 ya. Angkanya di sini 938,57. Tapi kalau dia selama di bawah 945 sebenarnya dia masih cenderungan resikonya masih downtrend ya, resikonya masih besar walaupun dia berusaha rebound ya. Paling cepat kalau mau buy ya, amannya tunggu aja kalau dia naik ke atas 910 itu kalau mau curi start ya. Atau lebih amannya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 945 ya, seperti itu ya. Kalau naik ke atas 945 ya, seperti ini sebelumnya ya, dia naik ya, memang dia gagal. Tapi kalau dia bertahan di atasnya 945 ya, dia ada kemungkinan bisa naik lagi terbang sampai 1100 ke atas ya, seperti itu ya. Minimal di 1075 lah seperti ini sebelumnya ya. Jadi kalau masih di bawahnya 945, istilahnya itu jangan memaksakan diri sendiri ya. Kalau di bawahnya 945 jangan buy dulu. Istilahnya bahasa Inggrisnya itu don't push your luck ya. Jangan memaksakan diri Anda sendiri. Kalau dia masih di bawahnya 945 masih resiko. Paling cepat kalau mau curi start di 910 ya. Kalau mau buy ya untuk BRPT kurang lebih sih cukup ya. Sekian, jangan lupa nonton yang bagian pertama ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel ini jangan lupa subscribe, like. Kalau ada saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin ya. Saya yakin di tahun 2022 ini semuanya ya akan selalu diberkati ya, 2022 ya. Terima kasih banyak. Sekian.